Shalom, salam damai dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan, Roma pasal 5 ayat 17. Dan saya mau membawa kita belajar bersama-sama di dalam tajuk Jangan rindu-rinduan dengan si mantan. Sekali lagi saya katakan, jangan rindu-rinduan dengan si mantan. Ketika sudah berkahwin, bahkan mungkin baru bertunang, ataupun sebelum bertunang, baru kekasih, kita mungkin dan pasti kita tidak lagi mau mengingat mantan kekasih. Kita juga berharap agar pasangan kita sentiasa setia dan tidak lagi mengingat-ingat, apalagi rindu-rinduan. Tidak lagi rindu-rinduan terhadap mantan kekasihnya. Demikian hidup di dalam Kristus. Roma 5:17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudari, siapakah mantan? Apakah yang lama? Yang lama itu adalah kehidupan sebelum kita bersama dengan Yesus. Jadi sebelum itu kita bersama dengan siapa? Siapa mantan kita? Dulu kita bersama dengan dunia yang tiada harapan. Penuh perjuangan hidup namun tidak ada harapan karena tidak ada janji yang ditunggu. Hidup kita dipenuhi dengan cara fikir dunia. Hidup kita disebatikan dengan tabiat atau kebiasaan dunia. Dunia yang sifatnya sementara dan sistemnya telah dirosakkan oleh iblis. Dalam Efesus 6 ayat 12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Cara fikir dan tabiat kita dulu ditentukan oleh dunia yang telah dirosakkan oleh iblis. Sekaligus iblis ada tempat di dalam diri kita. Maksudnya hidup kita dikuasai oleh iblis. Itu sebab firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 2 katakan, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jangan tertakluk dengan cara fikir dunia. Dunia bilang begini, dunia bilang begitu. Mari belajar berpikir menanggapi setiap keadaan di bumi dengan cara fikir yang berdasarkan kekudusan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi standar operasi di dalam hidup kita. Kita tidak lagi menurut tabiat duniawi, tetapi kita akan cenderung menurut kehendak firman Tuhan. Ketika dasar firman Tuhan tertanam di dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan melihat segala konteks, segala kebiasaan di dunia ini dengan cara pandang yang baru. Bukan lagi hanyut di dalamnya, tetapi menguasai dan mengatasinya dengan firman Tuhan. Orang yang percaya dan berjalan bersama Yesus akan belajar melihat segala sesuatu menurut pandangan yang di atas, yaitu sudut pandang iman yang mengarah kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan Allah di sorga. Ketika orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan mengalami masalah dan pergumulan, dia tidak hilang fokusnya. Dia tahu semua yang terjadi ini ada sebab Tuhan. Dia pegang firman Tuhan dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudari, kalau mungkin dulu dia hilang pengharapan, apalagi ketika kehilangan, kini bersama Tuhan, sekalipun kehilangan, dia tidak hilang pengharapan. Karena kasih Yesus itu mengatasi maut. Sekalipun mati, ada janji yang ditunggu, ada sukacita karena ada pengharapan. Kekasih kita yang sekarang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menanti kita bersatu dengannya di sorga seperti seorang mempelai laki-laki menunggu pengantinnya. Sementara di dunia ini, kita menjalani hidup sebagai tunangan, sebagai kekasih Tuhan yang memegang janjinya dengan setia, mengikuti semua landasan firman-Nya. Kita tidak lagi mau kembali kepada si mantan. Kita tidak lagi mau rindu-rinduan kepada si mantan. Kita tidak lagi mau menoleh atau mengingat-ingat si mantan. Kita tidak lagi mau memberi tempat di dalam hidup kita ingatan maupun peristiwa-peristiwa yang boleh membangkitkan semula keinginan untuk bersama si mantan, yaitu tabiat duniawi yang mana telah dikuasai oleh iblis. Kita tidak lagi mau mengikat diri kepada iblis. Sementara kita hidup di dunia, kita hidup dalam damai sejahtera Tuhan yang menyertai kita setiap hari. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Yesus berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan padamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera yang Dia berikan kepada kita bukan seperti yang si mantan kita pernah beri. Damai sejahtera dari kekasih baru kita, yaitu Yesus Kristus, adalah damai sejahtera surga yang melampaui segala akal, yang melampaui segala keadaan. Dunia mungkin menawarkan kegembiraan dan kepuasan, namun ia tidak bertahan lama. Ada kekacauan di dalamnya, tidak ada damai yang sesungguhnya, tidak ada kekuatan di dalam janji dunia. Tetapi di dalam Yesus ada janji yang kekal, dan kita hidup dalam pengharapan akan janji itu. Sementara kita berada di dunia ini, Tuhan Yesus berjanji untuk menyertai kita sampailah kita dibawa pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Jadi tinggalkan si mantan, tinggalkan yang lama, yaitu kehidupan duniawi tanpa Kristus. Hidup yang dikuasai oleh cara fikir dunia, yang dikuasai oleh keinginan dunia, yang dikuasai oleh tabiat dosa. Tinggalkan si mantan, tinggalkan tabiat dosa. Jangan ingat-ingat lagi, jangan coba menyayangi tabiat dosa, yang karena tabiat itu kita berusaha mengadjust, memutarbelitkan firman Tuhan agar tabiat itu boleh diterima. Jangan menyayangi si mantan, jangan ubah suai firman Tuhan untuk membenarkan tabiat dosa. Yang mantan tetap mantan, yang dosa tetap dosa. Tidak ada kompromi di antara mantan dan yang baru. Jangan simpan gambar si mantan di dalam perhubungan kita yang baru dengan Kristus. Jangan simpan rindu kepada si mantan. Jangan coba curang dengan Tuhan yang telah memeteraikan kita dengan rohnya, yaitu dengan hidupnya sendiri. Dengan darahnya Dia telah menebus kita dari hukuman yang kekal. Dia mengangkat kita dari lumpur dosa dan memberi kita tempat yang mulia untuk hidup bersamanya. Saudara-saudari, mari belajar fokus membina hidup baru di dalam Yesus. Di dalam Kristus,
Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita hidup dalam hubungan yang baru. Cara fikir yang baru. Cara hidup yang baru. Mari fokus kepada mempelai kita, yaitu Yesus Kristus, yang telah berjanji dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudari, mari tinggalkan yang lama. Jangan rindu-rinduan terhadap si mantan. Mari fokus hidup bersama Kristus, Tuhan kita, yang telah memberikan nyawanya bagi kita, yang menjanjikan kehidupan yang baru, yang berjanji untuk menyertai kita, dan berjanji untuk memberikan hidup yang kekal di syurga nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.